Bu bagaimana kalau gini? Ya, baca, saya bilang kan baca. Heeh, Kemudian nanti baru kita heeh. pahami bareng. Anak muda, jangan takut untuk berpikir berbeda. Ya, Tantang diri sendiri karena iya. tantangan itu akan melentingkan. Iya. Setelah lulus kita filsafat, sastra Inggris, itu langsung ke S2 atau punya aktivitas selain itu? Jadi kan nggak bareng ini selesainya. Kalau yang akidah filsafat 5 tahun sudah 5 tahun selesai. selesai. Itu biasanya udah bagus ya waktu zaman itu, bukan Udah 4 tahun. bagus. Ada yang sampai 14 tahun. Ini 14 semester atau 7 Iya. tahun. Jadi apalagi di UGM lama-lama juga itu ada yang Iya, ya kan tadi zaman-zaman aktivis, iya, apalagi kan betul. zaman-zaman reformasi UIN itu juga sih, oh. banyak orang demo. Ada yang hampir 20 tahun. Nah, jadi pas 5 tahun selesai yang di akidah filsafat, yang sastra Inggris belum selesai. Oke. Tapi saya langsung mendaftar di S2 CRCS di UGM juga. Gitu. Oke. Jadi double gitu. Tetap double, jadi belum Tetap double tetap S1 dan double, S2. S1 dan 2 gitu iya, akhirnya. Iya. Dan di RCS kan jadi ketemu itu. Apa filsafatnya dapat, iya. bahasa Inggrisnya kan Iya. conducted in English toh, Iya, dalam berbahasa CRCS Inggris kan CRCS itu. Center for Religious and Cross Cultural Studies, jadi memang pengantarnya bahasa Inggris, jadi memang ya ketemu semua di situ. Ya, ketemu di situ. Dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Itu kalau saya jadi pengelola CRCS saat itu ya saya akan feel blessed gitu to have you. Oh, itu terlalu berlebihan. Enggak. Lebay. Yang punya modal bahasa Inggris Iya. dan punya modal background keagamaan, studi keagamaan, itu kan jarang. Nggak ada barangkali perempuan lagi. Banyak. Kok sih aja nggak kelihatan. Sebenarnya kan memang pas soalnya gini, soalnya saya itu kan di UIN, S2 juga mau pengantarnya bahasa Inggris. Tapi rata-rata ya studi background keilmuannya adalah agama, nggak ada yang bahasa Inggris. Terpaksa kemudian harus dikursuskan ke Bali dulu 6 bulan agar bisa ngikutin perkuliahan bahasa Inggris gitu. Ya sebenarnya saya juga stres juga pas bahasa Inggris. Nah sebenarnya abang saya yang nomor 3 ya, Bang Yudi itu memang sudah di CRCS. Kalau Bang Eki kan di Teknik Kimia tadi, Bang Ibon di Sastra Jepang. Nah dia sudah CRCS angkatan pertama. Sama dengan Mas Hilman Latif. Pertama. Abang siapa namanya? Bang Iswahyudi. Bang Iswahyudi. Nah dia itu konsultan Amerikanya yang Amerika kita CRCS punya kan Sydney waktu itu bilang ke abang saya, Mega disuruh masuk sini aja, kayak ini bagus programnya gitu. Nah waktu itu saya ingat yang wawancara juga Sydney, terus dia bilang kenapa kami harus menerima kamu katanya. Terus, kata Sydney. Terus saya bilang why not? Saya nggak tahu sebenarnya mau bilang apa kan. Itu loh, iya itu kan itu kepedean itu muncul dari modal yang dipunyai itu Sydney langsung ngakak luar biasa. Saya biarin deh pokoknya sih. Why not? Why not? Kasih reason kan. Atau give me a reason why you reject. Iya, reject me. Aduh, terlalu pede. Oke Mbak Mega, ngomong-ngomong nih, kan tadi sudah banyak cerita tentang dinamika belajar di S1-nya ya. Terus kemudian ke S2, tapi pada saat yang sama S1-nya yang di sastra Inggris belum selesai ya. Iya. Terus kemudian memutuskan menikah. Iya. Menikah itu setelah berapa lama menjalani studi S2 tuh? Sepertinya ya, ini menikah ya 2004. Jadi berarti 2 tahun. 2002 masuk CRCS, kemudian 2004 itu menikah. Menikah, ya. Dan terus lanjut studi itu? Terus dong. Selesai. Terus menikah, masa berhenti sih? Kirain, ya. Oh ini harus memilih kan. Kadang kan ada suami yang bilang, kamu milih belajarmu atau milih saya kan gitu. Nggak jadi kalau begitu. Ini untung dapat suami yang support terus untuk studi. Sejauh mana support suami itu untuk studi S2 selesai, lanjut S3 lagi, selesai lagi. Gimana Mbak Mega? Kalau saya bilang sih sebutannya uncomplaining husband ya. Karena suami benar-benar support. Jadi
passionnya di mana, terus maunya seperti apa gitu, support banget. Tapi memang saya ingat waktu Profesor ini John Rain bilang kan, waktu saya belum selesai S2-nya, terus saya menikah, ini bagaimana ya, ini selesai atau enggak ya gitu, karena rasanya udah terbagi. Terus John Rain bilang, Mega, don't worry because it's a part of your life, ya, life must go on. Jadi kalau tesis, menyelesaikan tesis itu ya itu hanya bagian dari hidup saja, tapi bagian hidup yang lain itu harus berlanjut, menikah, punya anak dan sebagainya. Nah, saya rasa setiap laki-laki atau perempuan kalau pasangannya support itu paling penting, karena kan ketenangan batin kan ya di situ. Iya. Jadi di support. Saya waktu selesai S1 yang di UGM itu malam ini misalnya melahirkan, besoknya ditelepon oleh dosen, bilang, Mega nanti kamu ujian ya minggu depan gitu. Saya bilang, oh ini saya baru melahirkan tadi malam. Jadi setelah itu ya 3 hari setelah keluar dari rumah sakit, suami langsung ngantarkan ke UGM, waktu itu ngantarkan berkas-berkas ya untuk ujian. Ya itu so jadi produktif ya waktu in both meanings gitu ya. Produktif. Nah, waktu di S2 tidak berjauhan, jadi S1 selesai. Jadi S1 yang di UGM itu selesai apa itu namanya? Berdekatan dengan selesainya S2 juga? S2, iya, karena udah mau di-kick dengan UGM. Oh gitu. di ultimatum lah ya gitu. Ultimatum ini harus selesai. SP sudah mulai melayang, surat cinta sudah datang. Jadi saya selesai waktu yang S1 itu selesai, anak saya umurnya 9 hari itu ya ujian. Kalau yang S2 itu mungkin 4 bulan kemudian. Atau 5 bulan kemudian di situ selesainya S2. Itu semua gitu. Pada saat yang hampir berbarengan ya. Tapi ujian S1 melahirkan S2. Gitu. Tapi memang apa ya? Bagi saya pas hamil itu justru saatnya ini sebelum anaknya muncul ke dunia, ini harus selesai segera gitu kan. Tapi ya dia mau menyaksikan mamanya wisuda kayaknya. Dari langsung daripada ada dalam perut katanya. Daripada ngintip dari dalam gitu. Mending keluar sekalian. Iya. Kalau di S3 lagi-lagi saya ujiannya umur anak yang kedua itu 1 bulan. Anak yang kedua umur sebulan. Anak kedua sebulan saya defense dissertation. Nah itu juga apa ya, waktu hamil itu jadi merasa cepat bisa menyelesaikan. Nah biasanya suami tidak akan terlalu apa ya banyak menegur, atau bukan menegur sapa, tapi tidak terlalu banyak berbicara tentang yang menyusahkan kepala lah. Jadi biarkan aja fokus, memberi beban atau tugas atau share tanggung jawab gitu nggak terlalu ya. Waktu ke Amerika juga begitu sebenarnya, selama 6 bulan kan suami yang sandwich tinggal di New York itu. Jadi suami yang tinggal dengan anak, alhamdulillah dibantu dengan keluarga suami juga yang ada di Jogja begitu. Nah saya ingat waktu itu ada Profesor Sung Yung Kyung ya yang di di sana Union Theological Seminary, kebetulan memang membuat acara tentang perempuan-perempuan yang ada di negara-negara Muslim. Nah ya waktu itu dia salah satunya kaget juga. Saya nggak tahu ini negara Muslim mana yang dia kunjungi sampai kaget dengan melihat saya datang sendiri ke Amerika, terus anak diurus oleh suami. Kok bisa? Karena dipikir perempuan itu kalau udah perempuan Muslim ya, kalau sudah muslimah, kalau sudah menikah kemudian tidak bisa kemana-mana, pikiran seperti itu. Mesti peran domestik kemudian. Seperti itu. Jadi dia memberikan saya sebagai contoh kepada peserta gitu. Kan itu a model to look up to sebagai woman in academia gitu ya. Jadi memang supportnya memang luar biasa dari suami. Kemudian waktu di S3 sebenarnya saya juga tidak on time kan selesainya. Iya kan. Tapi sebelum selesainya, ketika setelah selesai S2, cara ke S3 itu langsung, karena waktu itu sebenarnya saya udah kapok, nggak mau neruskan. Tapi diskusi S3. Dulu sama suami. Karena waktu
setelah Dulu. ujian defense tesis, kemudian saya ditawarkan oleh Pak Beni, kamu langsung ya untuk kuliah di ini. Waktu hari ujian itu juga kuliah S3 di HRS. Nah, saya ya langsung nelponnya suami dengan orang tua papa saya, ini gimana ya kesempatan ini diambil atau enggak gitu. Ya dia langsung udah ambil aja, yang namanya kesempatan kan nggak datang 2 kali. Jadi saya oke, kalau udah ada support yang jelas kan. Dan tahu sebenarnya S3 kan pasti tidak gampang kan, kalau nggak ada support ya saya mundur juga. Iya betul. Dan juga karena tidak on time, berarti beasiswa saya kan harusnya dari Ford Foundation 4 tahun, kemudian ada yang di New York itu dari Luz Foundation. Luz Foundation. Tapi karena lebih dari 4 tahun, jangan tanya akhirnya ya, lebih dari 4 tahun. Saya saja, kalau saya lebih dari 4 tahun itu unapologetically late gitu. Saya 9 tahun soalnya. Mirip-mirip kita. Berapa ya? 7 tahun ya. 7 atau 8 memang batasnya di situ. Nah, jadi karena selesai 4 tahun, beasiswa sudah selesai, terus sandwich juga sudah selesai, dana kan saya tidak bekerja kan. Ya, jadi sisanya itu ya support dari suami dengan keluarga juga. Ya. Beasiswa suami. Ya begitulah. Jadi memang kadang-kadang juga menanyakan, misalnya kalau terlalu santai kan, coba diatur minutes waktunya misalnya. Saya memang tidak manage waktu, agak amburadul ya. Jadi kadang-kadang kelihatan leyeh-leyeh, mungkin jadi suami yang selalu mengingatkan. Ada anak saya juga yang mengingatkan. Saya ingat sekali waktu itu kita bertiga. Jadi anak saya waktu itu kayaknya umurnya masih TK saya ingat. Jadi kita masih kontraktor ya, kontrak sini kontrak sana, pindah-pindah. Kontraktor. Terus dia bilang, sekarang developer gitu saja. Terus dia bilang, mama itu kok sekolah terus sih katanya. Terus saya bilang, iya nih kok belum selesai ya. Waktu rumah kita di sini, rumah kita di sana, rumah kita terus di sini katanya kan. Kok nggak selesai ya kuliahnya? Nah, iya ya memang sulit sih nak. Saya bilang gitu kan. Professional student ini namanya. Terus dia bilang, sebenarnya mama tuh bisa nggak sih menyelesaikannya? Anak itu yang nanya begitu. Terus suami langsung bilang, bukan papa loh yang ngajarin. Itu mikir aja dia sendiri kan, mamanya kok sekolahnya lama banget gitu. Ya gitulah. Jadi memang bagi saya support suami itu memang kenyamanan batin itu yang pertama kan. Terus kita juga tidak diserahkan tanggung jawab ini harus ini itu biasanya kan kadang ada saja kecenderungan keinginan suami untuk begini loh tolong ini juga share tugas ini dong gitu, tugas domestik ini dan itu gitu. Kalau suami saya lebih fokus pada yang penting anak. Kalau dia nggak perlu dipikirkan karena sudah besar, katanya dia bisa makan sendiri. Yang penting anak gitu. Ini ngulik masa lalu sedikit. Terus ketemunya itu di mana? Itu teman-teman di ya nemunya di mana kalau kata orang sekarang? Saya yang sebaik ditemukan, itu. Kok saya sebaik yang ditemukan. Bukan saya menemukan, saya ditemukan. Iya. Jadi ya dari mulai ospek dia melihat saya gitu. Ospek di UIN apa di UGM? Di UIN. Oke. Dulu kan jadi saya dulu bukan dirjen sih, wakil dari fakultas misalnya untuk kedepankan biasanya ada gitu, ada cewek ada cowok wakil itu fakultas. Disitulah terlihat. Oke. Apa itu namanya? Kalau di Jawa Timur itu ada cak daningnya fakultas gitu. Apa itu namanya? Tapi yang untuk formal untuk duta fakultas gitu ya. Tapi nggak sampai duta sih. Ya di situ. Oke. Akhirnya di CRCS sekitar 2 jangan berapa? Nanya tahunnya, hampir 4 tahun. Hampir ditendang. Tapi hasil disertasi tesisnya itu tentang apa? Tesisnya saya masih filsafat waktu itu. Jadi
masih Hansgard Gadamer, tapi bukan konsep kebenarannya, lebih ke keterbatasan manusia. Manusia itu terbatas di bahasa, tradisi, dan pengalaman. Saya mau melihat itu dengan karena keterbatasan itu kan harus berdialog dengan yang lainnya supaya cakrawalanya itu bertambah. Nah, saya compare dengan theologian Paul Nitter waktu itu tentang dialog antar agama. Jadi keterbatasan manusia dengan dialog antar agama. Nah, Paul Nitter juga menjadi pembimbing asing saya untuk tesis itu. Dengan Pak Bernie kita manggilnya, Bernard Adeneri Sakota. Gitu. Saya pernah ketemu kalau nggak salah di mana ya, di ada konferensi American Academy of Religion gitu, ketemu Pak Bernie dan segala macam di situ. Gitu. Hampir tiap tahun beliau ikut ya. Jadi masih membawa Josh Gadamer, masih filsafat, dan ini filsafat yang bukan kaleng-kaleng kalau istilah zaman sekarang itu. Josh Gadamer itu adalah filosof hermeneutik Jerman, dan hermeneutiknya itu hermeneutik yang eksistensialis, namanya apa? Ya eksistensialis lah, apa itu namanya? Truth is now and right here, gitu. Terus kemudian ada horizon apa itu namanya, hermeneutik hermeneutik ya. Agak beda dengan mazhab, katakan misalnya Poiker gitu kan, beda gitu. Dan itu bukan perkara yang mudah untuk membaca dan memahaminya ya. Iya. Karena bukunya tebal sekali ya. Apa kok milih Gadamer ini? Ceritanya itu. Gimana cerita? Saya lupa. Kelas berat itu. Saya lupa karena bukunya Truth and Method itu 500 halaman, itu bahasa Inggris. Membacanya nggak tuntas-tuntas. Itu dan lecet juga nggak bisa memahami dengan penuh gitu. Waktu di S1 kan concern ke konsep kebenaran dia. Itu juga saya dapatnya dari mana saya lupa. Sepertinya setelah saya baca Heidegger, dia kan muridnya Heidegger. Martin Heidegger. Setelah itu terus ke Josh Gadamer, dan pada saat itu memang apa itu namanya, tema-tema hermeneutik, tema-tema itu sedang in-innya. Iya. Sebagian memilih ke filsafat Islam di kelas, sebagian memang ke filsafat Barat. Nah, saya mengambil itu. Terus kemudian ke dialog agama. Ya, dulu itu karena saya jadi ingat, saya membaca satu artikel tentang kebenaran itu. Jadi saya mikir, harus memahami konsep kebenaran seperti apa ya, cari terus dapatnya Hansgard Gadamer itu. Apa pronunciation-nya itu Hans Georg. Karena kan Jerman bukan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Gadamernya Gadamer gitu. Oke. Dan akhirnya tesis itu yang dibimbing oleh Paul Nitter tadi itu termasuk dalam tesis yang terbaik dan dimasukkan dalam kumpulan tulisan atau dalam buku. Gitu saya nggak tahu terbaik atau tidak ya, tapi diklaim gitu. Sombong-sombong ini. Yang jelas waktu ujian memang tidak ada revisi. Jadi yang ada usulan. Except as it is gitu. Ada usulan, tapi boleh dikerjakan, boleh tidak. Karena di sini udah oke untuk tesis gitu. Dan Paul Nitter waktu itu juga ngasih penilaian, dia bilang untuk tesis seperti ini bahkan di Amerika pun susah untuk mendapatkannya, kata Paul Nitter. Tapi ya, nggak tahu ya, sudah terjalani rasanya biasa-biasa aja gitu. Kalau yang bilang saya gitu kan nggak ada harganya. Tapi kalau yang bilang Paul Nitter gitu, something gitu. Aduh, ya. Nah, waktu itu ada memang publisher dari Australia yang datang ke CRCS, kemudian nanya dengan Pak Zainal Abidin Bagir ya, untuk mana tesis yang bisa kita terbitkan gitu. Terus Pak Zen memilih tesis saya. Gitu. Seharusnya itu pencapaian ya. Tapi karena waktu itu emosinya mungkin masih flat, jadi nggak bisa hore-hore. Sampai saya pas ke Amerika ketemu Pak Paul Nitter, dia bilang, Miga ini pencapaian luar biasa untuk master, tapi saya melihat kamu kok seperti biasa-biasa saja, kok lebih gembira saya daripada kamu. Karena prestasi saya yang lain banyak lagi. Ada masalahnya, jadi nggak tahu prestasi. Aduh. Ya kadang begitu juga. Kebanyakan kita itu meng-underestimate diri kita sendiri, sementara orang lain melihat ada something gitu. Ada diamond di sana gitu. Iya. Habis itu kemudian saya diundang ke Hong Kong University kalau nggak salah. Hong Kong University untuk berbicara tentang interfaith.
Di Hong Kong University. Dari mana itu koneksi kok bisa ke Hong Kong itu Dari pembimbingnya Amerika? publisher yang tadi. Jadi Oh, mereka publisher yang punya di ini Australia terus tadi. mengusulkan saya untuk ikut di situ gitu. Jadi Interesting. itu pertama kalinya rasanya jadi invited speaker. Wow, wow. Ya. Nah, itu lebih dak-dikduk daripada yang publish tadi. Itu ya. Karena harus bicara kan. Okay, dalam forum yang internasional, jadi agak dak-dikduk. Dan itu yang membuka jalan dan pintu ke network internasional ya. Maksudnya tesis itu terus kemudian kenal sama Pak Paul Nitter juga gitu. Kayaknya tapi itu bukan pertama kali ke luar negeri, pertamanya ke Amerika. Oh, justru ke Amerika dulu. Karena selesainya buku itu agak lambat. Karena saya lagi S3 kan. Jadi sebentar, kalau sekarang setelah selesai S2, terus kemudian ke Amerika itu konteksnya dalam rangka sandwich S3. Iya. Gimana juga itu ceritanya? Bisa dapat sandwichnya ke Amerika itu. Nah, waktu itu setelah selesai kan pembimbing saya Pak Bernie di S2, kemudian ICRS, Indonesian Consortium for Religious Studies, itu baru didirikan. Ini konsorsium antara UIN, UGM dengan UKDW. Oke, berarti itu baru selain tadi S2-nya CRCS, S3-nya ada ICRS. Iya, cuma konsorsium. berapa langkah ke depan itu ICRS. Jadi kena di lantai yang sama di UGM. Nah, Pak Bernie bilang, kamu masuk ini ya, program ini. Itu waktu selesai ujian tesis. Padahal saya sudah berpikir akan berhenti karena rasanya kapok banget itu nulis tesis. Wah, dunia rasa mau kiamat. Nggak selesai itu tesis. Nah, baca terus metode tadi lama sekali kan. Dia nggak ada keinginan sebenarnya mau S3. Cuman memang orang tua papa terutama pengen sekali ada anak yang S3 dokter gitu. Nah, kakak-kakak yang tadi itu ada yang sampai S3? Sekarang sudah selesai S3-nya, abang yang dosen juga, Bang Ipon. Jadi setelah saya pikirkan, terus bagaimana bayarnya? Nanti kita cari beasiswanya, kata Pak. Karena itu yang pertama, mungkin akhirnya ya saya lulus saja kan masuk ke situ gitu, angkatan pertama. Jadi kita ada sekitar 15 orang yang masuk, tapi kayaknya lulus 8 orang karena ada yang ke Amerika, ada yang drop out, ya macam. Lulus sandwichnya itu tadi? Enggak, lulus S3. Lulus S3-nya? Oke. Ya memang studi PhD selalu ada banyak ini ya, rintangan, halangan, temptation. Apa itu namanya, survival of the fittest gitu. Many burden, many obstacles. Kayak gitu. Akhirnya ke Amerika itu sandwichnya ke kota mana? Di kampus mana? Ya. Di New York. Jadi Manhattan. Jadi memang ICRS itu 1 semester harus di luar. Itu juga international program. Jadi 1 semester kita harus keluar. Dan Pak Beni bilang kalau seandainya mau tetap dalam Politer, kerjanya bisa ke New York. Saya pikir pertama kali keluar negeri ke New York, ya sudah saya ambil yang itu gitu. Jadi ke sana Politer di Union Theological Seminary, tapi itu bersatu dengan Columbia University. Nah, itu jadi kartu dalam konsorsiumnya Columbia University. Jadi perpustakaannya, kartunya Columbia. Aksesnya ke University Student. Ke Columbia. Di sana ya tinggalnya di seminari dengan calon-calon pastor kah atau Terus yang menarik sekali ya, dari UGM terus kemudian langsung ke S3 di UGM, dapat pengalaman untuk sandwich di Amerika. Di Amerika itu apa yang didapatkan oleh Bu Mega? Lingkungan akademik atau riset semacam apa yang didapat Bu Mega untuk menuntaskan S3-nya tadi? Kalau di sana kan waktu aturan pertama ICRS itu kita harus studi, sebenarnya harus ngambil mata kuliah di sana. Tapi berikutnya ada perubahan juga. Nah, saya ngambil sekitar 4 mata kuliah sebenarnya. Tapi 3 sit-in sebenarnya. Jadi bacaannya aja yang banyak, tidak mengerjakan tugas. 1 kelasnya Pak Monitor, karena sekalian bimbingan juga dan beliau untuk proposal dan sebagainya. Jadi kalau dibilang belajarnya
terasa situasi akademik itu ya. Kemudahan yang luar biasa. Saya bilang, wah ini enak sekali. Waktu itu di Indonesia mendownload satu artikel itu bermenit-menit, nggak terdownload menit-menit. Tiba di sini kok hitungannya detik. Saya tuh makro sekali. Jadi ini kok jauh banget waktu itu. Tapi sekarang mungkin enggak ya. Udah oke. Sudah agak Wah, merata dari itu sisi sehari mendapatkan network. artikel 2 aja dah, alhamdulillah. Lama sekali mendownloadnya. Oke, dan penelitian Bu Mega adalah tentang pidato Menteri Agama. Dari tahun berapa ke berapa itu, Mbak? Tahun 1998 sampai 2013. 2013 Luar biasa. kayaknya. 13. Seingat saya 13 tahun sampai 2011 berarti. Oh, sampai 2011 pernah puncaknya fenomena serangan ada namanya misalnya. Oh, yang begitu. triggernya adalah serangan terhadap Syiah dan Ahmadiyah, dan ada pidato dari Menteri Agama di situ. Tapi sebenarnya memang kan waktu mulai disertasi juga di 2012, jadi begitu. Cuman ternyata selesainya lama. Bukan nulis disertasi itu bukan karena bercita-cita pengen jadi Menteri Agama. Aduh, enggak. Oke, akhirnya selesai disertasi S3-nya tuh tahun 2015. Iya, kalau nggak salah ya. Iya, 2015. 2015 langsung sini ya, ke langsung akhirnya gabung ke UMY, Iya. Iklim apa yang dirasakan di UMY dengan di UGM gitu bisa aduh. apa itu namanya? Kan agak beda ya, studi agama dan segala macam. Di sini langsung masuk ke apa dulu? Ke politik Islam langsung. Ke politik Islam langsung ya. Karena kan memang disertasi itu saya tidak filsafat lagi. Nah, itu sebenarnya beratnya juga di situ. Karena biasanya baca buku filsafat, kemudian baca buku sosiologi kan, lebih ke sosiologi linguistik gitu. Jadi agak berat karena bahasa-bahasa yang digunakan biasa baca kosakata ini filsafat. Sekarang kok sosiologi dan ini jadi social practice, jadi dari bahasa yang melangit sekarang sudah agak membumi gitu ya. Tingkat kesulitannya jadi sama aja gitu loh. Ya di situ. Ya 13 tahun pidato menteri sebenarnya capek juga bacanya karena banyak yang sama. Jadi misalnya pidato di sini, nanti dia di mana itu juga pidatonya. Jadi terulang lagi. Jadi bacanya untuk dan mengambil datanya juga susah karena tersebar-sebar, ada di Masjid Istiqlal, ada yang masih lembaran-lembaran. Oh, nggak terkompilasi kompilasi di Menteri Agama gitu, nggak ada ya, harus cari-cari. Yang terkompilasi mungkin cuma 4 tahun atau 5 tahun. Jadi sisanya itu betul-betul berjuang mencari ini. Setahun baru terkumpul. Jadi mencari orang yang bisa akses masuk ke arsip mereka itu. Tapi secara umum ya, kalau hasil studinya Mbak Mega tentang pidato-pidato keagamaan oleh Menteri Agama itu kecenderungannya ke arah yang saya nggak tahu istilahnya, dari arah toleransi, terus kemudian moderasi, atau apa istilah yang wacana yang paling umum dimunculkan di dalam pidato itu. Memang riset saya kan lebih ke critical discourse analysis, jadi analisis wacana kritis. Jadi memang melihat teks itu dari preteksnya dengan konteksnya, dan perubahan kepemimpinan itu kan pasti mempengaruhi teks-teks yang diproduksi. Perubahan social practice di masyarakat itu pasti juga mempengaruhi ideologi yang mau disampaikan pemerintah. Nah, kalau di awal-awal misalnya lebih ke tentang konflik agama, bagaimana menjalin harmoni sebagainya. Karena kita baru aja masih di 1998 konflik agama di Maluku misalnya. Nah, itu dalamnya ya tentang banyak toleransi dan sebagainya. Nah, di 2004-2005 misalnya itu justru pidato menteri itu mengatakan bahwa pluralisme itu intinya tuh harus is a must ya for Indonesia gitu. Multiculturalism juga is a must for Indonesia. Tapi kemudian karena adanya misalnya pengharaman pluralisme, sekularisme, liberalisme itu
Akhirnya setelah itu sama sekali tidak muncul kata pluralisme dan multikulturalisme. Nah, seperti itu yang kemudian dibaca. Nah, kalau kesimpulan saya itu kan memang sampai 2011 ya, 13, dan saya hanya menyoroti satu sisi sebenarnya, religious harmony. Ideologi yang ditawarkan tentang religious harmony, ideologi tentang diversity ya. Itu memang kelihatan inkonsisten. Ada inkonsisten, tapi itu memang dipahami karena pertukaran tadi, terus keberpihakan kepada majority or yang disebut mainstream gitu, juga kelihatan bagaimana menstabilkan kedudukan itu kelihatan. Selain inkonsistensi, bagi saya problematik ya, tapi problematis. Tapi setelah itu saya nggak tahu ya, karena sampai 2011 ya, jangan-jangan tambah problematik lagi. Tambah inkonsisten ya. Tapi kalau kita bicara dialog antar agama, inisiatif pertama justru dari pemerintah sebenarnya, bukan dari religious figures ya. Top down dari pemerintah, dari Kementerian ya. Ada FKUB dan segala macamnya gitu. Dari awal dialog antar agama itu kan pertama kali termanya tuh memang dari pemerintah, yang inisiatif ya. Jadi kalau kita sekarang mau lihat sisi yang mananya, tapi saya mau lihat dari pidato, karena pidato itu kan menyampaikan ke masyarakat itu kan. Jadi mau lihat apa sih yang mau disampaikan ideologinya, sampai ke masyarakat tuh apa tentang religious harmony. Misalnya kalau di situ kelihatan kalau konflik antar agama itu selalu disebutkan itu karena faktor dari followersnya, bukan dari religionnya. Bukan dari ini, religionnya ada sedikit, bahwa genus faces religions ya, tapi bukan dari pemerintahan sedikit pun, tidak ada bersentuhan pemerintahan. Walaupun nanti cause of conflict-nya itu ada followers, nanti kok external causes-nya ada politics and economy. Padahal politics and economy kan ini pemerintahan banget yang bekerja kan, tapi tetap aja kesalahan itu ada di followers. Nah, itu kelihatan posisi itu. Posisi dari pidato itu yang menjadi jadi objectification scapegoat-nya, scapegoat-nya itu apa? Hero-nya siapa itu kan kelihatan, terus Oke, ini bisa satu sesi sendiri ngomongin soal disertasi ini. Padahal itu udah lama sekali disertasi, sudah lupa juga ya. Apalagi kalau nanti ngomongin statement Menteri Agama yang terakhir. Nanti kepanjangan. Oke, ini aja. Ya, Bu Mega kan juga sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan penelitian kolaborasi internasional, terus kemudian visiting scholars tadi itu yang dimulai dari Hong Kong, di Hong Kong tadi itu. Itu gimana cara membangunnya? Kapan itu penelitian bersama dengan Bu Nelly di Wake Forest University di North Carolina, juga diundang bicara di mana itu namanya? Di Jepang, di Jerman gitu. Gimana membangunnya itu, Bu? Saya dulu jadi ingat waktu Sarah, konsultan bahasa Inggris kita, Mega, setelah kamu keluar nanti ingat dunia itu udah di tangan kamu, Mega, katanya gitu. Saya bilang terus setelah keluar enggak juga, ini dari mana? Tapi dia bilang ya nanti maksudnya akan terbuka jaringan-jaringan yang lain gitu. Memang begitu ke Amerika, kemudian kan berkenalan banyak orang gitu ya, teman-teman yang ada di sana. Terus tadi ada juga jalur yang Hong Kong tadi, ketemu juga berapa scholar dari luar kan. Kemudian ya kenalan-kenalan CRCS dengan ICRS itu kan network internasionalnya luar biasa, kuat, ya. Sangat kuat. Jadi sangat terbantu dari situ. Nah kemudian jadi biasanya nanti para profesor yang Amerika tuh misalnya diminta, misalnya pas kemarin saya ke Bielefeld University diundang bicara di sana itu misalnya dari Bu Nelly. Jadi Bu Nelly diminta satu misalnya untuk mengundang siapa di focus group discussion itu, Bu Nelly terus minta saya yang ke sana. Jadi memang networknya ICRS dan CRCS luar biasa. Nah begitu masuk UMY kita kan tahu Pak Siva, di UMY itu yang namanya internasionalisasi sangat kuat kan. Bagaimana dosen itu dipush untuk bisa ke luar negeri dan menjadi berperan di level global ya, di level internasional. Nah itu memudahkan saya kemudian untuk pergi kemana-mana. Jadi ke Jepang karena memang ada teman di Jepang, terus invited speaker misalnya, kemudian didanai kadang-kadang sana, kadang-kadang universitas gitu. Terus ya itu yang membuat gitu ya, yang membuka jalan tadi itu ya. Dan sampai sekarang UMY kan konsisten untuk masalah internasionalisasi. Jadi
kenceng sekali ininya, Iya. kolaborasi internasional, luaran habis Nah, itu gitu ya. Pak Siva sendiri berapa kolaborasi internasional sekarang? 2 paling kan. Nah, saya juga misalnya sekarang kolaborasi internasionalnya 2 itu dengan Bu Nelly di Wake Forest University Amerika, dengan Kenichi di Waseda University. Waseda University itu di Ya, Jepang. di Ya. Tokyo kan. Waseda nggak nonton Waseda. Enggak. Malah ini kan promosi yang lain. Oh Ya gitu gitu. ya, di 2 itu ya. 2. Jadi saya mengusahakan setiap tahun itu dengan orang yang baru lagi. Nah, sebenarnya kan kesulitan dan kelemahan kita adalah menjaga koneksi itu tetap dekat. Nah, Betul. itu sudah kolaborasi biasanya Di-ma- hilang gitu kan. Nah, itu saya betul manage supaya itu di tetap maintain maintenance-nya itu bukan perkara yang mudah. Kita Iya. oke, hai MOU udah selesai, Iya. bubar. Sleeping MOU akhirnya banyak ya. Tapi kalau gitu ya. kalau saya sih sampai pembicaraannya receh kita bicarakan sehingga terus ada konsistensi gitu ya. Oke, mungkin ya sebelum kita akhiri ini, ya dengan pengalaman kolaborasi dengan peneliti-peneliti internasional, scholar dari luar negeri gitu, secara pengayaan, secara manfaat untuk pribadi Bu Mega apa yang dirasakan? Jaring internalisasi. Dari itu tadi, ya pengalaman bekerja sama dengan orang luar dan segala macam itu, ini kan beda dengan orang yang nggak pernah berkolaborasi dengan orang-orang di luar gitu. Aspek apa yang terasa manfaatnya betul untuk kemajuan entah penelitian, pemikiran atau Ibu Mega gitu? Saya biasanya ngambil untuk luar negeri, mereka sudah profesor. Jadi Kenichi misalnya profesor, terus Bu Nelly juga profesor. Kemudian sempat dan Bob pernah juga. Terus orang-orang yang luar biasa pengalaman itu udah kelas dunia ya orang-orang. Jadi memang rasanya semakin kerdil kita ya. Semakin nggak tahu rasanya. Bukan kerdil, humble. Humble ya, iya. Tapi terasa kita masih kurang memang kan. Jadi memang ini harus lebih berbanyak lagi berkolaborasi dengan orang luar yang punya perspektif berbeda gitu. Karena kalau kita mau meneliti Indonesia, kita orang Indonesia, kan saya fokusnya ke state politics ya, and religions gitu. Dan itu fokusnya sampai sekarang kan masih Indonesia, baru mau melebarkan sedikit ke Malaysia, Brunei dan sebagainya. Nah, perspektif kita sebagai orang Indonesia kan akan berbeda dengan mereka. Betul, beda. Nah, diskusi juga itu juga luar biasa dalam kalau untuk membicarakan itu, karena mereka sudah pakar-pakar Indonesianis ya. Dan mereka ngerti konteksnya di luar juga gitu. Biasanya kalau kita mengkaji Indonesia, fokus ke Indonesia, jadi seakan-akan terpisah dari dunia lain, gitu. Nggak bisa mengkaitkan dengan konteks diskurs di wilayah yang lebih luas. Nah itu jadi ini mendapatkan, kita tahu posisi di kecendekiawanan dunia itu, kita posisinya di mana sih untuk fokus saya yang state politics and religions misalnya. Itu kan kerasa saya harusnya berkolaborasi dengan ini. Itu kelihatan yang di dunia ini siapa saja yang harusnya saya hubungi untuk memperkuat cakrawala saya. Nah, itu saya petakan biasanya, dan berapa sudah berhasil saya kontak gitu. Ya memang gitu. Itu kan rencana. Karena ahli wacana, jadi jangan-jangan ini hanya wacana ya. Nah, tapi terbukti dari wacana itu kan menjadi banyak buah kolaborasi dan buah penelitiannya tadi gitu. Oke Bu Mega, ini terakhir gimana? Mungkin ini juga yang terbaru, jadi kerja dengan ICRS, karena saya alumni dari ICRS. Oh iya. Sekarang itu ICRS itu punya executive course ya, course on Islam and pluralism in Indonesia. Jadi itu course-nya itu seperti 10 sesi yang diajar oleh orang-orang yang berbeda. Saya sesi kedua kebetulan ya. Ada sesi 1 misalnya dengan siapa, terus peserta executive course itu siapa yang jadi targetnya? Kalau kemarin kita dengan pertama Kementerian Luar Negeri kerjasamanya. Nah itu pesertanya sekitar 27 orang, 20 itu diplomat Indonesia yang di luar negeri, yang ditempatkan di luar negeri. Kemudian ada 7 orang diplomat luar negeri yang di Indonesia. Jadi mengajarkan itu, mereka sangat tertarik dan merasa itu wah pertanyaannya luar biasa. Setiap sesi
kita kan lihat ya sesi teman-teman yang lain itu setiap sesi pertanyaan itu hampir 12 pertanyaan kadang itu, padahal 2,5 jam sesinya, luar biasa kan. Jadi saya banyak belajar karena perspektifnya berbeda, yang langsung praktis ya, praktisi kita kan praktis, tapi dengan kalau Bu Mega punya bekal wawasan yang tadi itu, akhirnya bisa menjawabnya dengan dengan inform tentang global konteksnya gitu. Jadi biasanya memang walaupun membicarakan tentang, saya kan tentang Pancasila dengan religious multicultural politics di Indonesia, tapi tetap aja itu kemudian nanti ada kaitannya mungkin dengan Arab Springs. Betul. Ya, terus kemudian dengan Middle East ya, itu tetap ada. Terus seperti Syariahnizations itu kan ada di Malaysia, di Brunei misalnya, itu kan dilihat sekitarnya. Nah, konteks itu bagi mereka senang kan, karena mereka melihat secara langsung dan bisa mengkonekkan dengan yang mungkin ada familiar dengan mereka. Nah, sekarang itu untuk sesi untuk yang pertama dengan Kemenlu itu sudah berjalan dan saya sudah selesai, dan besok itu kita juga kedutaan Belanda yang meminta. Kedutaan Belanda? Ya, kedutaan Belanda. Minta ke ICRCS. Netherlands Kingdoms. Memang kita tawarkan, tapi mereka mau kelas sendiri, jadi nggak bergabung. Jadi dan beberapa waktu yang lalu kan Raja Belanda ke sini juga ya, dan ke ICRS juga kalau nggak salah itu. Jadi ya itu yang kedua, tapi mungkin nanti kalau bisa juga sampai ke universitas luar negeri lainnya untuk memperkenalkan ya, ini kalau orang Indonesia yang berbicara tentang Islam. Menarik itu. Dan orang juga orang di luar, maksud saya itu haus informasi tentang Islam, apalagi tentang Muslim Indonesia, karena kebanyakan taunya Muslim di Timur Tengah. Gitu. Dan itu sangat padat kan diskusinya itu. Saya per sesi itu kan memang sesi-sesi lain tuh diajar oleh para expert di bidang itu. Jadi saya melihat points-nya, lihat diskusinya dalam-dalam sekali. Tetapi karena ini bukan untuk academician, jadi kedalaman dengan kepraktisannya itu kelihatan gitu. Jadi bagaimana itu bisa bermanfaat untuk diplomatnya, ya bukan sebagai akademisi tapi sebagai diplomat. Sebagai agar dia di embassy ngambil kebijakan itu ngerti konteks lokalnya, ngerti konteks negaranya gitu ya. Sampai detik ini mereka semangatnya luar biasa. Antusias sekali. Jadi kita juga semangat. Lagi secara tidak langsung Bu Mega juga menjadi duta besar Indonesia untuk berbicara tentang Indonesia kepada diplomat luar negeri kan? Tapi kan kemarin juga Pak Sipa yang mengkoneksikan saya dengan North Carolina University of North Carolina. Kan Pak Sipa juga yang jadi koneksinya tuh banyak. Kenal dengan Pak Sipa, saya beruntung kan. Akhirnya Pak Sipa bilang ini ada nih tawaran ngajar di University of North Carolina kan. Pak Sipa dengan saya kemudian kita ngajar di sana kan. Iya, itu dari UMY yang kebetulan kontak person di sananya saya kenal gitu ya. Akhirnya wah, ini kalau saya sendirian ya nggak kuat gitu ya, mesti dibagi lah. Gitu. Terima kasih Pak Sipa. Ganti-gantian kamu ya. Gantian. Oke, siap. Ini Bu Mega, ini kan banyak juga yang di sana tuh masih mungkin teman-teman masih SMA, siswi SMA, terus kemudian tuh masih baru S1 gitu. Kira-kira nasihat buat mereka. Ini kan jarang ya seorang akademisi perempuan punya pengalaman internasional dan punya karya not to be too humble. Itu adalah someone that they can look up to, yang mereka menarik itu. Saya ingin sampai ke sana. Apa kira-kira nasihat Bu Mega untuk mereka itu, apalagi di zaman milenial yang generasi TikTokers ini kan beda. Game juga. Gamers gitu. Ini dulu awal-awal filsafat langsung. Dunia yang beda jauh. Iya. Sekarang itu memang terasa kan kalau kita ngajar itu keinginan membaca mahasiswa tuh rasa saya kurang. Jadi seringkali saya meminta mahasiswa tuh membaca satu bab setiap pertemuan ya, dengan ngasih respon walaupun dia masih S1 atau apa. Jadi terbiasa paham sekali nggak perlu, karena ada tugas saya kan untuk memahamkan itu.
Tetapi saya selalu ingin melatih mereka itu membaca, kemudian berpikir kritis. Itu yang selalu. Walaupun kemudian kita bicara tentang Islam dan sebagainya, tetap kritik itu, critical thinking itu selalu dibangun. Saya selalu bilang dengan mahasiswa, kalau hanya untuk informasi kalian bisa cari di mana saja, nggak perlu harus saya hadir gitu. Tapi untuk punya critical thinking, untuk membantu memahamkan sesuatu, itu harus latih kan. Itu nggak bisa ada orang tiba-tiba kritis, itu nggak bisa. Jadi memang harus latih train gitu. gitu ya. Anak muda sekarang sebenarnya banyak yang bagus-bagus kan, luar biasa juga, dan ada yang bisa sangat memanfaatkan teknologi itu untuk kemajuannya, tapi masih banyak yang belum. Jadi apa ya nasihatnya? Ya, itu tadi berarti baca, latih critical thinking, jangan takut untuk berpikir berbeda gitu, kira-kira ya. Iya, saya selalu bilang, sekarang saya buat begini di kelas. Ini kita ada satu pendapat. Ini kelompok ini kalian harus setuju dengan pendapat ini. Yang kelompok ini kalian harus tidak setuju dengan pendapat ini. Walaupun dalam hati harus setuju. Ada devil advocate gitu. Jadi kalian pokoknya harus mempertahankan reasons-nya apa gitu. Jadi biar terlatih. Itu juga melihat perspektif orang lain yang tidak setuju. Jadi kayak gini loh orang yang tidak setuju tuh pikirnya seperti ini. Nah, itu yang sering saya lakukan sebenarnya. Karena memang modal critical thinking itu yang luar biasa sebenarnya untuk apalagi zaman sekarang kan orang selalu apa-apa itu dilihat dari kacamata instan, kacamata kuda begini terus itu tadi nggak bisa put on somebody else shoes, nggak bisa menempatkan diri pada orang lain gitu. Betul. Jadi saya bilang kenapa sih takut berbeda? Nggak apa-apa berbeda ya. Jadi mereka biasanya nggak banyak yang aktif kan di kelas, tapi saya berusaha sekali yang tidak aktif itu tetap berbicara. Karena memang memulai berbicara paling sulit. Saya dulu waktu sastra Inggris itu setiap mau bicara takut sekali, ini udah keringat dingin mau bicara bahasa Inggris apa. Karena ada satu dosen yang besar di Inggris, dia selalu bicara bahasa Inggris, nggak ada satu kata pun bahasa Indonesia, Bu Harnina. Jadi saya ini ditunjuk nggak ya hari ini? Wah, gitu ya. Dan itu sampai saya konsultasi di CRCS dengan Sydney tadi, konsultasi mendatangi. Saya bilang orang taunya saya dari English Department, jadi orang berpikir bahasa Inggris saya bagus sekali. Akhirnya saya keep silence in the class di CRCS di awal gitu. Karena saya takut, ini kok ini ya. Karena saya punya teman akrab Mita Chandria, dia bahasa Inggrisnya luar biasa ya. Jadi saya gimana ini tamatan English Department OGM kok kayak begini, jadi kayak there's a burden ya. Ada burden, ada apa itu namanya dianggap overestimate. Orang punya ekspektasi yang lebih gitu. Jadi saya datengin Bu Sydney itu, terus dia ngasih beberapa trik untuk bisa bicara bahasa Inggris. Yang pertama, bicara sendiri aja, bayangkan gitu situasinya kan, bisa di mana saja. Kemudian yang kedua, siapkan pertanyaan setiap kelas. Jadi setiap kelas. Jadi bicara sendiri, siapkan Inggris, pertanyaan bahasa Inggris. Jadi baca, akhirnya kan harus baca bahan pasti. Jadi saya biasanya menyiapkan 2 pertanyaan gitu. Jadi begitu ada yang bertanya, saya sudah siap ngomong. Yang penting ngomong kan, itu kan ini sendiri. Dan rasanya lega sekali kan setelah itu keluar gitu. Iya, jadi kadang-kadang menantang diri sendiri untuk bicara di publik. Challenge, tantang diri sendiri. Tantang. Jadi saya ingat waktu di New York itu ada pertemuan dengan luar seminar yang mungkin ada lebih dari 100 orang, dan saya waktu itu di belakang. Saya bilang, ini berani nggak ya kalau bertanya? Karena ini rasanya significance untuk ditanyakan. Akhirnya saya bertanya, tapi kan mata semua ke sini karena belakang kan, otomatis orang ke belakang kan. Tapi ya itu challenge untuk bisa berani. Jadi jangan takut. Kalau itu nggak ditanyakan, itu penyesalannya itu berlarut-larut. Walaupun kalau ditanya ada juga penyesalan dikit. Kenapa harusnya tambah lagi pertanyaan ini gitu kan? Ya selalu ada yang begitu ya. Betul. Ya. Jadi anak muda jangan takut berbeda, jangan takut mencoba challenge yang memberanikan diri untuk bahasakah, untuk keilmuan lainnya gitu. Rajin baca. Mahasiswa juga, Bu bagaimana kalau gini? Ya, baca, saya bilang kan baca. Kemudian nanti baru kita pahami bareng. Oke. Terima kasih banyak Bu Mega. Jadi anak muda jangan takut untuk berpikir berbeda. Tantang diri sendiri karena tantangan itu akan melentingkan kalian menjadi pribadi kalian yang lebih baik, jauh lebih baik dari sebelumnya.
luar biasa. Jadi serasa orang tua gitu. Ya kan anak S1 lah, anak S1 gitu kan. Gitu. Tapi kita tua berdua ya, Pak Siva juga tua kan? Oke. Oke lah, makasih banyak Mbak Mega ya. Ntar kapan-kapan kesini tanpa harus dipaksa, jadi dipaksa soalnya. Ini tadi rekam apa terus dipaksa Pak Siva, aduh gimana. Oke, sobat Wonder People, makasih begitu perbincangan kita dengan Mbak Mega, dan sukses terus Mbak Mega dengan karya-karyanya. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.